Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirajun Ragustian. Saya dari Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan dengan NRP 5061251010. Di sini saya akan menjelaskan chapter 16 yang berjudul Sungai dan Banjir. Di bab awal ini kita menjelaskan sistem bumi dan siklus hidrologi, yaitu di mana air bergerak melalui proses evaporasi, kondensasi, parsipitasi, dan kembali ke permukaan. Lalu tenaga matahari juga memicu penguapan dari darat dan laut, dan air hujan yang jatuh sebagian besar kembali ke atmosfer dan menjadi aliran permukaan atau tersimpan sebagai glaster atau salju, dan juga menghubungkan hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Selanjutnya, di sini kita ada gambar 16.1 yang dimana ini adalah sistem bumi dan siklus hidrologi, yang menjelaskan siklus hidrologi uap air menguap dari daratan dan lautan yang mengembun untuk membentuk awan dan jatuh sebagai presipitassi hujan atau salju. Lalu selanjutnya kita membahas air yang mengalir. Air yang mengalir adalah adalah aliran air yang mengalir dalam saluran dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Di beberapa daerah di negara ini, istilah sebagai mengacu pada ukuran sungai besar, sungai kecil, dan sungai kecil atau anak sungai bahkan lebih kecil. Para geolog menggunakan istilah sungai untuk setiap badan air yang mengalir mulai dari aliran kecil hingga sungai besar. Sungai biasanya tetap berada dalam saluran sungai, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi sungai pada buatan atau sedimen. Sungai adalah sisi akibat erosi sungai pada bantuan atau sedimen, tetapi sungai adalah sisi-sisi saluran dasar sebagai bantuan atau sedimen. Dasar sebagai adalah bagian dari bawah saluran. Lalu di sini kita memiliki gambar 16.2. Gambar 16.2 ini gambar menjelaskan air yang mengalir, yang dimana profil vegetasi sungai yang bermula di pegunungan dan mengalir melintasi dalam daratan hingga ke laut. Dan juga di sini kita bisa melihat dataran banjir, saluran, dan ada dinding lereng. Penampang melintang pada sisi saluran tersebut dikelilingi oleh dataran yang banjir luas yang terdiri dari sedimen. Lalu di sini kita juga bisa melihat penampungan melintang sungai di B dan B1. Saluran sebagai sungai berada di dasar lembah terbentuk V yang diukir ke dalam batuan. Lalu di sini kita gambar selanjutnya adalah 16.3, yaitu gambar aliran yang mengalir, yang dimana 16.3 ini membahas sungai biasanya terdapat pada alurnya selama banjir. Air dapat meluap melebihi tinggi sungai dan menerabas ke daratan di sekitarnya. Daratan banjir seperti yang terlihat pada gambar bisa terlihat 3. Definisi ini: A.
yaitu gambar sebelum banjir pada tanggal 14 Agustus tahun 1991, dan itu berada di Sungai Missouri bawah, Sungai Missouri kiri atas, dan Sungai Ilusi, lalu Sungai Ilusi kanan atas. Vegetasi ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan ladang yang baru saja dibajak. Yang B, gambar yang diambil pada 7 November setelah banjir besar pada tahun 1993 menunjukkan bagaimana sungai-sungai meluapi tepi. Lalu di berikutnya kita membahas daerah aliran sungai atau yang bisa dibilang DAS, yaitu dimana di sini membahas setiap sungai besar atau kecil memiliki daerah aliran sungai, yaitu DAS, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Bisa dibilang anak sungainya adalah sungai kecil yang mengaliri ke sungai yang lebih besar. Lalu batas daerah aliran sungai dipisahkan oleh pegunungan bukit atau gunung. Setiap sungai menerima kontribusi dari anak sungai sepanjang alirannya. Dan di selanjutnya adalah pola drainase, yaitu yang pertama ada dendritik, yang kedua ada radial, yang ketiga persegi panjang, yang keempat itu ada terreslis, di mana di setiap pola tersebut memiliki pola-pola yang berbeda dan memiliki aliran-aliran juga yang berbeda. Selanjutnya kita membahas faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Yang pertama itu gradien. Gradien itu kemiringan. Gradien besar, kecepatan aliran lebih cepat, erosi lebih besar. Gradien kecil, aliran lebih lambat, lebih banyak pengendapan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan menentukan apakah sedimentar erosi transport atau terdepankan banjir, menaikkan kecepatan atau meningkatkan kemampuan sungai membawa sedimen. Pada gambar 16 ini membahas lalu itu ada peta, masih membahas di bab yang sama, tapi di sini kita memiliki pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama bentuk saluran dan kekasaran. Saluran sempit atau dalam atau aliran lebih cepat. Yang kedua, saluran lebar, dangkal, aliran lebih lambat, gesekannya lebih besar. Yang ketiga, hambatan, batu besar, tiang jembatan, atau menaikkan kecepatan lokal dan erosi. Lalu kita membahas juga di debit sungai. Debit sungai sendiri ini yaitu adalah volume air yang lewat persatuan waktu yang dipengaruhi oleh curah hujan anak sungai, aliran bawah permukaan, diimpit ke hilir karena suplai air bertambah. Lalu membahas berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi erosi atau endapan sungai. Di sini kita memiliki gambar 16.6 yang dimana daerah kecepatan maksimum dalam aliran sungai panah pada peta menunjukkan bagaimana kecepatan maksimum bergeser ke bagian jalur tikungan. Bagian-bagian menunjukkan kecepatan maksimum di bagian luar tikungan dan di tengah saluran pada barisan lurus aliran sungai.
Dan berikutnya kita punya gambar di 16.7. 16.7 ini bisa dilihat sendiri gambarnya yang membahas grafik logaritmik yang menunjukkan kecepatan aliran sungai di mana erosi dan endapan sedimen terjadi. Kecepatan ini bervariasi tergantung pada ukuran butir sedimen, dan lihat teks untuk pembahasan di titik A, garis putus-putus merah di atasnya. Lalu masih sama, selanjutnya kita akan membahas di gambar 16.8, yaitu pada gambar ini. Lalu di sini juga membahas bentuk saluran dan kekerasan yang mempengaruhi kecepatan aliran sungai. Yang dimana di gambar A ini saluran setengah lingkaran memungkinkan aliran sungai yang cepat, dan yang B ini saluran lebar dan dangkal meningkatkan gesekan dan memperlambat aliran sungai. Dan yang C saluran kasar yang dipenuhi batu besar yang bisa memperlambat aliran sungai. Lalu di gambar 16.9 di sini kita membahas penentuan latar saluran akibat jenis buatan dan hambatan. Yang dimana kita bisa lihat di sini dari segi banyaknya punggungan bisa memperlambat aliran sungai. Yang seperti di pada gambar A, di sini banyaknya punggungan itu berada di paling ujung, yang dimana terdapat 3 punggungan tersebut. Bisa dilihat aliran sungainya menjadi berantakan dan banyak bercabang, dan menghambat juga untuk aliran sungainya. Yang kedua ini bisa sangat jelas dilihat semakin sempitnya aliran sungai karena terdapatnya punggungan pada tengah sungai. Yang kedua, yang paling terakhir ini, yang C, bisa dilihat aliran sungai ini mendapat punggungan yang dimana punggungan tersebut naik seperti punggungan gunung yang bisa memperlambat aliran sungai tersebut. Lalu membahas selanjutnya yaitu adalah erosi sungai. Erosi sungai adalah sungai biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari tanah. Sungai mengikis batu dan sedimen melalui 3 cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Aksi hidrolik sendiri ini merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen. Yang kedua, tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah di batu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai, seperti pada gambar sebelumnya. Lalu, pelarutan tersebut itu merupakan biasanya lambat dan dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang paling efektif. Contohnya pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia permukaan, erosi karena menghilangkan material. Proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai berbatu adalah abrasi, yaitu pengikisan saluran sungai dan gesekan dan benturan muatan sedimen. Seperti pada gambar sebelumnya, yang dimana banyaknya punggungan yang didapatkan pada gambar tersebut bisa mengalirkan muatan sedimen ke aliran sungai. Lalu erosi sungai tersebut ini ada di gambar 16.11, yaitu aksi hidrolik dapat melonggarkan atau mengulangkan dan mengangkat butiran dari dasar sungai. Yang bisa dilihat air tersebut bisa mengangkat retakan-retakan di bawahnya sungai seperti batu atau lapisan di sungai
yang mengalirkan beberapa sentimen dan material yang bisa dilihat pada gambar. Presentasi dari saya. Berikutnya transportasi sedimen. Sedimen di sungai terbagi menjadi muatan dasar atau bedwater, yaitu kerikil dan pasir besar bergerak melalui transaksi atau rotasi. Yang kedua ini adalah muatan transturbansi atau suspend load, yang bisa dicontohkan lumpur, pasir halus yang melayang pada dalam aliran. Yang ketiga ini muatan larutan atau dissolved load, yaitu ion hasil pelarutan kimia. Transportasi sedimen sendiri ini memiliki gambar yang bisa dilihat di 16.13, yaitu yang dimana muatan dasar sungai terdiri dari pasir dan kerikil yang bergerak di atas atau dekat dasar sungai melalui traksi atau saltat lumpur halus dan tanah liat membentuk muatan vegetasi lumpur hex dan tanah liat membentukkan muatan terbentuk sungai, muatan terbentuk ion-ion yang larut tidak terlihat. Lalu di sini kita bisa melihat di gambar 16.15 yang dimana ada 3 buah gambar, yaitu gambar A, B, dan C yang memiliki berbeda-beda, yang memiliki makna dan maksud berbeda-beda. Yang pertama ini banjir dapat menghanyutkan gerodokan di sungai dan mengendapkan gudukan baru saat air surut. Itu yang A, aliran sungai normal dan gundukan pasir dan kerikil. Yang B, meningkatkan debit dan kecepatan selama banjir, memindahkan semua sedimen ke hilir. Saluran sungai menjadi lebih dalam dan lebar jika tebingnya mudah tererosi. Yang C, gundukan baru terbentuk saat level air turun dan aliran sungai melambat. Lalu bisa dilihat selanjutnya kita membahas pengendapan sedimen dan pembentukan lahan, yang dimana ada 3, yaitu ada bars, yaitu bisa dibilang beting pasir yang dimaksud material mengendap ketika kecepatan aliran menurun. Yang kedua, sungai bercabang. Sungai bercabang ini yang dimaksud juga terjadi bila sedimen sangat banyak dan aliran tidak stabil. Lalu saluran bercabang dan menyatu lagi. Yang ketiga ini sungai berliku, yaitu erosi terjadi di outer bank, pengendapan di inner bank, dan dapat menghasilkan exbow pakai ketika mendereng terpotong. Yang berikutnya adalah dataran banjir. Dataran banjir sendiri ini yang bisa dimaksud adalah area dataran di kiri kanan sungai yang tergantung saat banjir terbentuk dari endapan lumpur saat air surut. Yang kedua ada delta. Delta sendiri ini adalah terbentuk ketika sungai memasuki laut atau danau dan kecepatan menurun drastis. Yang ketiga ini kipasi aluvial atau alluvial fan, yang dimaksud endapan terbentuk kipas di kaki pegunungan terbentuk dari aliran daerah yang tiba-tiba melambat. Yang ketiga ini adalah kita memiliki gambar di 16.16 yang bisa dibilang jenis endapan placer, yang dimana di sini ada 3 gambar A, B, dan C. Yang A sendiri ini membahas bentangan sungai, yang B di bawah air terjun, yang C depresi di dasaran sungai.
Lanjut 16.17 ini kita memiliki makna yang berbeda di A, B, dan C. Yang A sendiri ini membahas sebuah gundukan di tengah aliran sungai dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya sehingga memperbesar atau memperlebar aliran sungai. Yang B sendiri, aliran sungai bercabang terjadi di daerah dengan kelebihan sedimen. Gundukan-gundukan mengimbangi aliran utama menjadi banyaknya aliran sehingga melebar aliran sungai secara signifikan. Yang C, aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari glaster yang mencair. Lalu di sini kita membahas gambar 16.20 lagi yang bisa diartikan sepertinya sama dengan gambar sebelumnya yang tidak jauh beda dengan maknanya. Lalu kita lanjut di 16.21 yang dimana di sini banyak perbedaan yang terjadi pada lengkungan-lengkungan sungai. Yang kedua itu menjadi lebih sempit. Yang ketiga ini menjadi lebih pemotongan leher. Yang terakhir ini danau Expo. Ya, bisa diartikan lebihnya kayaknya sepertinya sama pada penjelasan sebelumnya. Lalu dilanjut di 16.24 yaitu dataran banjir. A, lapisan horizontal endapan banjir berbutir halus dengan lensa endapan saluran berbutir kasar. Yang B, urutan endapan yang semakin halus ke atas yang diendap oleh lakukan sungai yang berpindah. Batu kerikil saluran ditutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berbutir halus. Dan di 16.25 ini hampir sama pembahasannya pada 16.24 yang dimana pengertiannya pun juga hampir sama. Baiknya kita lanjut di 16.27. Ini gambarnya cabang-cabangnya. Di sini ada cabang permukaan delta, terus ini permukaan delta yang berlumpur, lalu lapisan atas dan lapisan prostrate, lalu ada sungai dan lapisan dasar. Dan lanjut kita di sini membahas banjir. Penyebab banjir sendiri adalah hujan yang sangat lebat, pencairan salju cepat, kerusakan tanggul atau jembatan, atau bisa juga saluran yang tersumbat. Yang kedua, interval kekambuhan banjir. Rescue interval. Banjir 100 tahun sama dengan peluang 1% terjadinya dalam 1 tahun. 2 banjir 100 tahun bisa terjadi dalam waktu berdekatan. Yang ketiga, jenis banjir. Jenis banjir sendiri, banjir perkotaan, drainase buruk, permukaan kedap air. Yang kedua, banjir badang atau flash flood, naik cepat, bahaya tinggi. Dampak banjir sendiri bisa dilihat sebagai berikut, ya, seperti erosi tepi sungai, kerusakan infrastruktur, rumah hanyut, kontaminasi air, dan lain-lain. Pengadilan banjir di sini bisa dibuatnya bendungan, tanggul, pelebaran sungai, atau zonasi dataran banjir. Lalu di 16.33 ini adalah contoh gambar struktur pengendalian banjir, yang dimana di sini mempunyai bypass dan mempunyai juga tembok banjir dan tanggul. Ya, di sini juga ada bendungan juga, yang dimana bisa dicontoh untuk infrastruktur di
wilayah-wilayah yang bisa rawan banjir. Lalu di sini ada perkembangan lembah sungai. Kita di sini mempunyai yang pertama pengikisan ke bawah. Sungai memperdalam lembahnya, membentuk ngarai berbentuk V atau slot cayon. Yang kedua, tingkat dasar atau base level, permukaan terendah yang dapat dicapai sungai, biasanya di laut. Penurunan base level, erosi bertambah. Erosi yang ketiga ini ada erosi lateral, yaitu sungai memperlebar lembah melalui erosi di sisi luar mender. Yang selanjutnya ada erosi ke hulu. Sungai memperpanjang alur ke arah hulu, dapat menyebabkan parit dan kehilangan lahan. Yang kedua, teras sungai, yaitu sisa dataran banjir lama akibat sungai memotong endapan sebelumnya. Dapat terbentuk karena pengangkatan regional, perubahan iklim, penurunan base level. Oke, mungkin di sini yang bisa saya sampaikan pada presentasi untuk chapter 16 tersebut yang membahas sungai dan banjir. Mungkin cukup sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.